Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita bakal kupas tuntas nih rangkuman buku The Brand Gap karya Martin Neumeyer. Ini sumber yang relevan banget soalnya ya ampun masih banyak banget yang salah kaprah soal merek. Iya, bener. Sering banget dengernya gitu. Dikira merek itu ya udah logo atau nama produk aja. Persis. Padahal kata Neumeyer ini tuh jauh lebih dalam dari itu. Nah, misi kita hari ini, nih kita mau bongkar apa sih inti sebenarnya dari sebuah merek dan kenapa ini penting banget buat Anda pahami. Siap. Buku ini kan sebenarnya bahas 5 disiplin penting ya, tapi mungkin biar lebih fokus dan dapat intinya. Betul. Kita fokus ke fondasinya dulu aja kali ya. Definisi mereknya, terus konsep brand gap yang fenomenal itu, sama satu disiplin kunci, diferensiasi. Cukup buat mancing penasaran kayaknya. Setuju. Itu udah dapat banget kerangkanya Neumeyer. Oke deh, mari kita bedah langsung ya. Definisi inti dari Neumeyer tuh gini. Merek itu adalah gut feeling atau ya perasaan naluriah seseorang tentang produk, layanan, atau perusahaan Anda. Gut feeling. Perasaan naluriah. Iya. Jadi, merek itu sebenarnya hidup di kepala konsumen, di benak mereka, bukan di ruang meeting atau di slide presentasi kita. Menarik. Jadi bukan apa yang kita bilang, tapi apa yang mereka rasain. Tepat. Analoginya tuh kayak kesan pertama anak kecil waktu ketemu orang baru. Mereka kan nggak nganalisis CV orang itu, tapi langsung dapat rasanya aja. Oh, orang ini asik. Atau kayaknya galak, gitu kan? Iya, bener juga. Atau pas kita di supermarket, lihat 2 produk mirip banget, tapi entah kenapa kok lebih srek, lebih klik sama yang satu. Itu dia gut feeling lagi kerja ya? Nah, itu dia. Itu kekuatan merek yang sebenarnya. Banget sebenarnya. Praktis gitu. Coba deh pikirin, di dunia sekarang yang informasinya banjir bandang, tapi waktu kita makin sempit. Bener banget. Pusing milihnya. Nah, otak kita itu butuh jalan pintas. Otomatis nyari cara biar cepat ngambil keputusan. Dan kepercayaan, trust, itu jalan pintas utamanya. Oke, masuk akal. Jadi merek yang kuat, yang bisa ngebangkitin gut feeling positif tadi, itu sebenarnya lagi ngebangun kepercayaan. Dia ngebantu konsumen buat mutusin lebih cepat, lebih gampang. Jadi ini bukan soal manipulasi ya, tapi lebih kayak bantuan kognitif gitulah di tengah riuhnya informasi. Oke. Jadi merek kuat itu kayak filter ya, bantu kita milih, paham? Nah, sekarang kita masuk ke konsep kunci nih yang sering banget kelewat kalau orang ngomongin branding. The brand gap. Ini dia. Konsep sentralnya Neumeyer. Iya, ini tuh jurang pemisah, gap antara strategi bisnis yang biasanya logis, analitis, pakai otak kiri, sama eksekusi kreatifnya yang cenderung intuitif, emosional, pakai otak kanan. Bener banget. Di banyak perusahaan, 2 dunia ini kayak jalan sendiri-sendiri. Tim strategi bikin rencana keren di atas kertas, tim kreatif bikin desain atau iklan bagus, tapi kadang nggak nyambung sama strateginya. Nah, itu dia masalahnya. Sering banget kan kita lihat strateginya brilian, tapi eksekusinya, aduh kok ngebosenin ya. Atau sebaliknya, desainnya keren banget, eye-catching, tapi pasti tanya, ini arahnya mau kemana, tujuannya apa, nggak jelas. Jadi mubazir gitu aja. Betul. Dan kalau kita tarik ke gambaran yang lebih besar ya, kesenjangan ini, si brand gap ini, ujung-ujungnya bikin komunikasi ke pelanggan jadi kacau, nggak konsisten. Pesan yang diterima pelanggan jadi simpang siur, mereknya jadi terasa nggak utuh, nggak solid gitu. Jadi kayak orang yang ngomongnya A tapi kelakuannya B, ya, bikin bingung. Persis. Tujuannya Neumeyer ya, menjembatani jurang ini, biar nyambung. Biar tercipta apa yang dia sebut merek karismatik. Merek karismatik, apa tuh? Itu merek yang karena adanya konsistensi kuat antara apa yang dijanjikan, strateginya, sama apa yang dirasakan pelanggan, eksekusinya, pengalamannya, merek itu jadi terasa penting banget buat pelanggan. Nggak tergantikan gitu rasanya. Oh, kayak mungkin Apple atau Nike gitu ya? Mereka kan konsisten banget tuh antara produk, iklan, toko, sampai pengalaman pakainya. Nah, itu contoh klasiknya. Mereka berhasil ngejembatani gap itu. Apa yang mereka bilang sejalan sama apa yang mereka lakuin. Dan apa yang kita rasain sebagai konsumen, makanya karismatik. Oke, kebayang sekarang. Nah, biar lebih konkret kita coba ambil satu disiplin kunci dari 5 yang disebut Neumeyer ya. Kita ambil diferensiasi, membedakan diri. Oke, diferensiasi. Penting banget nih.
Niemeyer pakai analogi bagus nih. Zebra. Coba bayangin ada sekawanan kuda putih, terus tiba-tiba ada satu zebra di tengah-tengah mereka. Langsung kelihatan ya, menonjol banget. Pasti, nggak mungkin nggak kelihatan. Intinya itu, ketika semua orang lain, semua kompetitor melakukan hal yang sama, istilahnya Niemeyer, zig. Ya, kita harus berani zag. Tepat, harus berani beda, berani ambil arah yang nggak biasa. Dan zag ini bukan cuma soal tampil beda secara visual aja ya, tapi bisa juga beda cara komunikasi, beda target pasar, beda model bisnis bahkan. Nah, ada contoh bagus nggak nih buat zag yang berhasil? Wah, ada banget. Contoh yang sering disebut dan emang keren itu liquid death, air minum kemasan. Oh, yang kalengnya kayak kaleng bir itu ya, yang hitam. Murni dari sumber mata air pegunungan Anu, sehat, bening, pokoknya zik semua di jalur kemurnian dan kesehatan standar. Bener juga, kompetisinya di situ-situ Aja. Terus, dateng nih liquid death. Bawa air putih biasa, tapi dikemas di kaleng aluminium tinggi, gede, kayak kaleng bir atau minuman energi. Warnanya hitam, ada gambar tengkoraknya lagi. Iya, kontras banget sama botol plastik bening yang gambar gunung ya. Banget. Terus tagline-nya, Murder Your Thirst, sama Death to Plastic. Udah jelas kan arah zag-nya kemana? Jelas banget, pemberontak gitu kesannya, anti-mainstream. Nah, itu dia. Mereka nggak jualan hidrasi murni dari sorga. Enggak, mereka jualan gaya hidup. Jualan sikap pemberontak, humor yang gelap, plus ini cerdasnya. Mereka posisikan diri sebagai alternatif sehat non-alkohol buat orang-orang yang lagi nongkrong di bar, konser, atau acara sosial lainnya, tapi nggak mau minum alkohol atau soda. Ah, bener juga. Jadi mereka nggak head-to-head sama Aqua atau Evian soal siapa paling murni. Enggak sama sekali. Mereka kayak bikin arena bermain baru. Mereka bilang, hey, lo mau minuman non-alkohol yang kelihatan keren dipegang pas lagi ngumpul, yang sekaligus ramah lingkungan karena pakai kaleng bukan plastik. Nih, minum liquid death. Mereka benar-benar ngedefinisiin ulang konteks persaingannya. Itu zag yang radikal dan berhasil. Ya berisiko tinggi banget ya. Maksudnya, gimana sebuah merek bisa yakin kalau zag yang mereka pilih itu bakal diterima pasar? Bukannya malah bisa jadi aneh doang atau asal beda tapi nggak relevan? Nah, itu pertanyaan bagus banget. Kuncinya emang bukan sekedar beda radi-beda, tapi beda yang relevan buat segmen audiens tertentu yang mungkin selama ini nggak terlayani atau nggak merasa klik sama pilihan yang ada. Relevan ya kuncinya. Relevan dan juga harus konsisten sama identitas merek secara keseluruhan. Nggak bisa tiba-tiba zag ke kiri padahal selama ini arahnya ke kanan. Makanya ini sering banget melibatkan riset pasar yang dalam, pemahaman audiens yang kuat, dan ya keberanian buat nguji ide. Pengujian ide ya, masuk ke disiplin lain berarti ya, validasi itu. Betul, nyambung ke situ. Tapi intinya, zag yang benar-benar berhasil itu biasanya bukan cuma bikin produk kelihatan beda, tapi sampean bisa mengubah cara orang melihat kategori produk itu sendiri. Kayak liquid death tadi. Dia ngubah cara pandang orang soal air minum kemasan. Oke, mengubah cara pandang. Dalam juga ya? Iya. Dan ini sebenarnya memunculkan pertanyaan penting buat kita semua, buat Anda yang dengerin juga. Gimana caranya Anda bisa nemuin zag yang unik buat merek atau bisnis Anda? Sesuatu yang bukan cuma bikin tampil beda, tapi mungkin bisa mengubah sedikit atau bahkan banyak konteks di mana produk atau layanan Anda itu dilihat orang. Pertanyaan reflektif yang bagus tuh. Oke deh, sebelum kita tutup, mari kita coba tarik benang merahnya ya dari obrolan kita soal The Brand Gap ini. Boleh. Pertama, yang paling mendasar, merek itu adalah gut feeling konsumen tentang Anda, perasaan naluriah mereka. Jadi fokusnya bukan pada apa yang Anda katakan, tapi apa yang mereka rasakan dan pikirkan. Setuju, persepsi adalah realitas dalam branding. Kedua, sering banget ada gap atau jurang pemisah antara rencana strategis yang logis sama eksekusi kreatif yang emosional. Dan ini bahaya kalau dibiarin. Perlu dijembatani secara sadar dan aktif. Iya, biar jadi merek karismatik tadi. Konsisten luar dalam. Ketiga, Niemeyer ngasih 5 disiplin buat ngejembatani gap itu dan ngebangun merek kuat. Tadi kita udah bahas dalam soal diferensiasi atau membedakan diri, si zag itu ya, biar unik dan diingat orang. Betul. Terus ada juga kolaborasi. Ini penting biar tim strategi dan tim kreatif itu nyambung, kerja bareng, nggak jalan sendiri-sendiri, biar pesannya satu suara di semua lini. Penting banget ini buat konsistensi. Lalu, inovasi.
Merek itu nggak boleh diem aja, harus terus bergerak, berinovasi, biar tetap relevan sama perkembangan zaman dan kebutuhan konsumen, biar nggak usang. Iya, merek itu hidup, harus tumbuh. Terus validasi. Nah, ini nyambung ke pertanyaan soal risiko ZEG tadi. Ide-ide baru, terutama yang beda banget, itu perlu diuji dulu ke audiens target sebelum kita jor-joran investasi. Jangan asumsi sendiri. Tes, learn, iterate. Kunci biar nggak boncos. Dan terakhir, kultivasi atau merawat. Merek itu aset jangka panjang. Udah dibangun susah payah, ya harus dirawat terus-menerus. Dijaga konsistensinya, dipelihara hubungannya sama konsumen. Persis. Nggak bisa sekali jadi terus ditinggal. Jadi, 5 itu ya. Diferensiasi, kolaborasi, inovasi, validasi, kultivasi. Kerangka yang komprehensif banget sebenarnya. Lengkap banget. Nah, jadi apa artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin? Mungkin Anda punya bisnis, atau lagi ngerintis, atau bahkan kerja di bagian marketing atau branding. Iya, takeaway praktisnya apa nih? Gini, merek yang kuat, yang dibangun dengan serius, ngejembatani brand gap, dan nerapin kelima disiplin tadi, itu bakal jadi keunggulan kompetitif Anda yang paling tahan lama, paling sustainable. Kenapa gitu? Kenapa paling tahan lama? Karena gini, produk gampang ditiru, teknologi baru cepat disusul, harga bisa diobral, dipotong sama pesaing. Tapi, gut feeling tadi, perasaan mendalam, kepercayaan, loyalitas emosional pelanggan ke merek Anda, itu jauh lebih susah buat ditiru atau digoyahkan sama pesaing. Itu aset yang nggak kelihatan, tapi nilainya luar biasa. Wah, bener juga ya. Perasaan dan kepercayaan itu nggak bisa di-copy-paste. Oke, mantap banget penjelasannya. Nah, sebagai penutup nih, kami pengen ninggalin satu pemikiran buat Anda renungin di rumah atau di jalan nanti. Monggo. Setelah denger obrolan kita barusan, coba deh luangin waktu sebentar buat mikir. Kalau seandainya merek Anda sekarang, atau mungkin ide bisnis yang lagi Anda kembangin itu, adalah sebuah karakter, sebuah tokoh gitu. Kira-kira siapa sih dia sebenarnya? Karakternya gimana? Personifikasi merek ya. Menarik. Iya. Dan nyambung ke situ, coba pikirin juga. Apa satu langkah Zik, satu langkah paling berani untuk tampil beda, yang kira-kira bisa Anda ambil mungkin mulai minggu ini, untuk mulai membedakan diri Anda secara nyata di pasar. Nggak harus langsung segede Liquid Death, tapi satu langkah kecil yang Zik. Pertanyaan yang bagus buat memulai aksi. Oke deh, kayaknya itu dulu untuk pembahasan kita kali ini tentang The Brand Gap. Semoga mencerahkan dan ngasih inspirasi ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menyimak. Sampai jumpa di sesi pembahasan mendalam kita berikutnya.